Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas sedikit mengenai sistem pelumasan. Yang pertama, fungsi sistem pelumasan, yaitu untuk mengurangi gesekan. Gesekan adalah tenaga yang menghambat yang terjadi di antara dua permukaan yang bergerak relatif dan keduanya saling menahan gerakan. Pelumas adalah benda yang sesuai untuk mengurangi gesekan tersebut. Contohnya seperti pada gambar, dua permukaan logam yang saling bergesekan. Dua permukaan logam itu tidak selalu lurus ya, pasti ada belok-beloknya seperti ini, tidak seluruhnya merata. Nah, fungsi oli adalah sebagai pelumas di antara dua benda tersebut agar tidak tergesekan, agar mengurangi gesekan dan menimbulkan keausan, mengurangi timbulnya aus di antara dua gesekan benda. Yang gambar yang tidak rata tadi, permukaan logam atau benda yang tidak rata tadi, itu jika dilihat dengan pembesaran ratusan kali dan terdapat banyak asperities penyebab gesekan. Dampaknya apa? Bisa timbul aus, panas, dan suara bising. Tribologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gesekan keausan pelumas dengan tujuan mengembangkan performa pelumas yang diperlukan untuk meminimalisir dampak keausan. Panas yang timbul akibat gesekan terbawa sebagian oleh sirkulasi pelumas di dalam mesin, sehingga dampak kerusakan akibat overheating akan terhindari. Akibat terlapisinya permukaan dan juga berfungsi sebagai bantalan antara logam, maka dampak suara bising logam bergesekan akan berkurang. Seperti saat kita sedang menyurut es di tukang es, terdengar suara gesekan yang cukup mengganggu. Bayangkan jika yang bergesekan adalah dua buah besi. Lalu untuk menjaga kebersihan mesin, jika noda di baju harus dihilangkan dengan deterjen, minyak pelumas pun mengandung zat adiktif deterjen. Di dalam mesin, zat adiktif ini berfungsi untuk mengendalikan pembentukan deposit, mencegah terjadinya penggumpalan kontaminan, dan mencegah penguapan oli. Selain itu, minyak pelumas juga mengandung aditif dispersan yang berfungsi mencegah terjadinya low temperature thickening dengan disperse atau pengendapan, mencegah insoluble seperti sludge, dan mencegah penggumpalan pada permukaan logam yang tidak bergerak. Bersinergi dengan deterjen dalam mengendalikan deposit suhu tinggi, aktif dalam mengendalikan pembentukan unsur di dalam mesin diesel, sehingga mengendalikan pengaruh negatif pada peningkatan viskositas atau pengentalan. Apabila tidak ada zat aditif ini, kotoran yang terlarut dalam minyak pelumas tidak bisa diproteksi. Akibatnya apa? Ada perubahan komposisi dan ikatan senyawa minyak pelumas itu sendiri akan menurunkan kualitas dan performa dari minyak pelumas tersebut. Penurunan kualitas minyak pelumas atau degradasi minyak pelumas dapat disebabkan beberapa faktor, seperti kondisi ekstrim, yaitu overheating atau panas berlebih, overload atau beban berlebih, dan kontaminan yang dari eksternal seperti debu, uap air, udara, fuel, dan internal seperti keausan metal atau logam. Akibat degradasi dapat menimbulkan minyak pelumas menjadi lebih kental atau encer, minyak pelumas menjadi lebih hitam atau pekat, nilai TBN atau total base number menurun, serta kondisi operasional mobil atau motor menjadi abnormal. Seperti ini, warna oli yang menghitam. Penyebabnya antara lain terjadi pembakaran yang tidak sempurna, debu yang masuk lewat saringan udara, dan karat yang terbentuk akibat terjadinya korosi.
Lalu untuk mendinginkan, panas pada permukaan logam akibat proses pembakaran dan gesekan akan terbawa sebagian oleh sirkulasi pelumas, sehingga mesin tidak overheating. Bagian mesin yang terserap panas antara lain bearing, piston, katup, dan camshaft sebagai perapat antar komponen. Untuk menyumbat baik rongga-rongga yang terdapat pada dua komponen yang bergerak, misal cincin torak dengan dinding silinder, sehingga kompresi relatif terjaga seperti terlihat pada gambar. Secara umum, minyak pelumas otomotif terdiri dari base oil atau yang diproses dari minyak mentah dan aditif, yaitu adanya bahan tambahan untuk meningkatkan kemampuan minyak pelumas. Bahan-bahan aditif atau tambahan ini diberikan dalam rangka fungsinya sebagai pembersih, namun juga minyak pelumas murni tidak dapat memenuhi kebutuhan mesin. Oleh karena itu ditambah zat-zat yang dapat memperbaiki prestasinya, yaitu zat-zat anti karat untuk melindungi motor dari korosi, deterjen untuk melepaskan kerak-kerak sisa pembakaran, antioksidasi, pelindung hangus, dan untuk memperpanjang umur oli, menahan tekanan tinggi untuk mencegah lapisan oli menjadi pecah akibat tekanan tinggi, dan sebagai pengental, menahan oli encer akibat suhu yang tinggi. Berdasarkan bentuknya, ada pelumas cair. Disebut juga minyak pelumas yang paling banyak digunakan pada beberapa sektor, antara lain minyak pelumas otomotif untuk mesin bensin, mesin diesel, roda gigi, transmisi, dan power steering, minyak pelumas marin, industri, minyak pelumas fabrikasi, dan regular grade lubricating oils untuk electric insulation, process oil, mesin oil, dan flashing. Setelah pelumas cair, ada pelumas semi padat, disebut grease atau stampede atau gemuk, merupakan campuran zat pengental dan pelumas. Zat yang digunakan antara lain sabun logam, lempung, silikon, black carbon, dan PTPE, polytetra fluorothyle. PTPE ini digunakan apabila pelumasan cair tidak mungkin diterapkan. Dan yang terakhir, pelumas padat. Pelumas padat yaitu grafit molybdenum disulfide. Digunakan saat apabila minyak pelumas cair tidak dapat memenuhi syarat seperti temperatur sangat tinggi atau sangat rendah, kondisi vakum yang tinggi, dan apabila nuklir pembakaran ekstrim dan lingkungan yang reaktif. Demikian penjelasan singkat tentang sistem pelumasan. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.